Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Marsya Fadila dari kelas 2C. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ketiga yang diberikan oleh dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya yaitu Dr. M. Randy Aridayandi SHMH. Nah, di sini yang pertama tindak pidana atau strafbaarfeit atau biasa disebut dengan delik. Istilahnya ini biasa banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Itu alasannya yang pertama dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat itu menggunakan istilah tindak pidana. Yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contohnya itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Itu dilihat dari isinya, terdiri dari yang pertama perbuatan pidana atau criminal act, yang kedua pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility. Yang terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau biasa disebut dengan dualistis. Nah, pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana disebut monistis. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Yang ketiga ada unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama unsur objektif dan yang kedua unsur subjektif. Yang pertama unsur objektif, yaitu perbuatan atau kelakuan. Yang kedua ada akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang ketiga ada unsur yang melawan hukum. Yang keempat, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Yang kelima ada unsur yang memberatkan. Yang terakhir ada unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Apabila yang unsur subjektif itu ada yang pertama kesengajaan, kedua kealpaan, ketiga niat, yang keempat ada maksud, yang kelima dengan rencana terlebih dahulu, yang keenam ada perasaan takut. Nah, itu mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari dibagi dua, ada bagian delik dan juga elemen. Yang pertama, terdapat dalam rumusan delik. Kedua, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang ketiga, harus dibuktikan di pengadilan. Yang keempat, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa atau disebut dengan frisprach. Yang kedua ada bagian elemen atau unsur delik. Yang pertama ada tindak terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal yang dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Lalu harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Yang keempat, ada penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang kelima, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. D. Ada teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Misalnya, pasal 351, 297, dan 184 KUHP. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya, pasal 281 dan 305 KUHP. Yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalnya, pasal 362, pasal 372, dan pasal 378 KUHP. Nah, yang
selanjutnya ada E, subjek tindak pidana. Dan manusia dan korporasi itu termasuk untuk tindak pidana umum dan khusus. F, jenis-jenis tindak pidana. Menurut KUHP, yang pertama, kejahatan atau misdriven. Itu terdapat dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 KUHP. Yang kedua, pelanggaran atau overtradingan. Ada dalam buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP. Itu perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MVT didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Nah, selain itu juga didasarkan pada kualitatif bahwa kejahatan sama dengan delik hukum atau rechtdelik. Yang kedua, pelanggaran atau delik undang-undang atau wetsdelik. Lalu yang kedua ada menurut doktrin. Menurut doktrin ada delik formil dan delik material. Lalu delik komisionis atau delik omisionis. Yang ketiga ada delik dolus atau dan juga delik culpa, delik tunggal dan delik berganda. Lalu ada delik aduan, bukan delik aduan. Lalu ada delik politik dan juga delik umum. Lalu yang terakhir ada delik khusus dan juga delik umum. Mungkin cukup sekian yang dapat saya review. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.